Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul God's Calling, ya, panggilan Tuhan. Ya, tiba-tiba teringat lagu dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, ya, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lalu kita jawab, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab iya Tuhan, ku jawab iya Tuhan, ku jawab ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa sih calling? Apa sih panggilan Tuhan itu? Nah, kalau dalam perjanjian lama, saudara, kata Ibrani yang digunakan untuk kata calling atau panggilan Tuhan adalah kara, ya, kara. Nah, kara ini adalah sebuah kata yang dipakai untuk panggilan Tuhan kepada umat pilihannya, yaitu Israel. Ya, kalau perjanjian lama, umat pilihan Allah itu adalah Israel. Israel itu dipanggil untuk mengambil bagian dalam tujuan besarnya Tuhan di dunia, ya. Jadi Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itulah panggilan Tuhan untuk umat pilihan. Sedangkan dalam perjanjian baru, kata panggilan ini menggunakan kata Yunani kaleo atau klesis. Nah, kata ini digunakan untuk beberapa panggilan, ya, untuk orang percaya. Bukan hanya Israel, tapi semua orang di dunia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama adalah panggilan keselamatan, yaitu hubungan, ya, hubungan cinta, hubungan kasih dengan Allah. Kemudian panggilan pengudusan atau panggilan kekudusan, sanctification. Ini disebut proses restorasi atau pemulihan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi kan manusia jatuh dalam dosa, lalu Yesus mati bangkit, memulihkan gambar dan rupa Allah yang rusak itu. Jadi kita ini sekarang sedang terus dipulihkan dan diperbaharui untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah panggilan pengudusan. Dan yang ketiga adalah panggilan pelayanan, ya. Jadi kita dipanggil untuk melayani tubuh Kristus, ya, orang-orang percaya di seluruh dunia, dan secara lebih kecil lagi adalah melayani di gereja lokal, di keluarga rohani di mana saudara digembalakan untuk bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, yaitu BIC Korea. Kita dipanggil untuk melayani di BIC Korea. Dan yang keempat ini yang mau kita soroti, saudara, yaitu panggilan misi. Karena tema minggu kedua adalah gereja yang misioner. Nah, kalau saudara ingat, waktu Yesus panggil murid-muridnya, Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ingat ya, itu panggilan misi kepada murid-murid Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kudus akan diberikan kepada orang percaya, murid-murid, supaya menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya dipanggil menjadi saksi Kristus. Dan amanat agung Yesus sebelum naik ke sorga adalah, pergilah, jadikan semua bangsa murid Yesus. Ya, pergi, baptislah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai akhir zaman. Itulah panggilan misi. Nah, hari ini secara spesifik kita mau ngebahas mengenai panggilan misi dalam hidup setiap kita. Mari kita lihat bersama Efesus pasal 2 ayat 10. Saya mengajak kita membaca bersama-sama ayat ini, Efesus pasal 2 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari ayat ini, maka kita bisa memahami tujuan dari keselamatan kita di dalam Kristus. Kalau sudah baca Efesus pasal 2, itu kan bicara mengenai keselamatan, ya, keselamatan karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita, tetapi itu pemberian Allah. Itu adalah pekerjaan Allah di dalam hidup kita, ya. Jadi kita ini kan buatan Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tapi kita jatuh dalam dosa. Gambar dan rupa Allah atau kemuliaan Allah itu hilang, sehingga Tuhan Yesus mati bangkit untuk memulihkan, ya. Dan kita diciptakan, kata Rasul Paulus, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu artinya kita dilahir barukan, ya. Kita mengalami kelahiran baru, sehingga kita punya hati yang baru, kita punya roh yang baru,
Kita diselamatkan, kita punya hubungan kasih dengan Tuhan selama-lamanya. Tapi saudara harus ingat di ayat 10, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa kita diselamatkan atau diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk sebuah tujuan. Iya, untuk sebuah tujuan. Tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelumnya itu maksudnya apa? Sebelum kita diselamatkan di dalam Kristus. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan itu. Nah, saudara, kata hidup di dalamnya, ya di Efesus 2 ayat 10 itu menggunakan kata Yunani peripateo. Peripateo ini digunakan untuk menjelaskan mengenai aktivitas yang sibuk, ya, aktivitas yang sibuk. Jadi, Allah mau saudara dan saya, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan di dalam Kristus ini sibuk. Tuhan mau kita ini sibuk. Sibuk apa? Ya bukan sibuk ngegosip, bukan sibuk kepahitan, bukan sibuk menjelekkan satu sama lain, ya, bukan sibuk dalam kekhawatiran, ya, atau kecemasan, jangan, ya, itu menguras energi. Tetapi Tuhan mau kita sibuk dalam melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan sebelum kita diselamatkan. Ya, jadi Tuhan mau orang percaya itu tidak nganggur. Orang percaya itu harus sibuk. Katakan saya harus sibuk. Saya harus sibuk melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan kepada setiap kita ya sebelum kita diselamatkan di dalam Kristus. Nah, saudara, kata pekerjaan baik yang digunakan oleh Rasul Paulus di Efesus 2 ayat 10 itu menggunakan kata Yunani ergon agathos. Nah, ergon agathos itu artinya setiap perbuatan, tindakan, termasuk karya-karya ya, yang sifat maupun manfaatnya itu baik. Ya, saya ulangi ya, pekerjaan baik ini artinya setiap perbuatan, setiap tindakan, bahkan karya-karya yang sifat maupun manfaatnya baik. Boleh kasih jempol semua? Iya, baik. Iya, baik di sini artinya berguna bagi orang lain. Baik di sini artinya bermanfaat bagi orang lain. Baik di sini artinya berdampak, berpengaruh secara positif, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau kita sibuk jadi berkat untuk orang lain, ya. Karena apa? Karena dengan kita berbuat baik, maka nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita, ya. Matius 5 ayat 16. Sesuai dengan visi BIC Korea. Raise up, reach out, impact, ya. RRI. Raise up, reach out, impact. Impact communities, cities, and nations for the kingdom of God. Jadi saudara dan saya ada di Korea Selatan, di kota Seoul, sebut nama kampus saudara, sebut nama tempat kerja saudara, sebut nama lingkungan saudara berada, kita berada untuk menjadi berkat. Ya, kita berada untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, seorang bernama Bruce Buckby dalam bukunya yang berjudul What You Do Best in the Body of Christ berkata begini, Tuhan itu telah menciptakan dan merancang kita untuk sebuah tujuan yang spesifik, tujuan tertentu. Nah, untuk dapat memahami tujuan Tuhan atau panggilan Tuhan, God's calling, ya, secara spesifik, secara khusus, maka ada 3 hal yang bisa digunakan untuk kita mengenalinya. Yang pertama adalah kerinduan di hati, a heart passion, keterbebanan ilahi. Susah itu kalimatnya, kerinduan hati aja udah. Kerinduan hati, ya. Yang kedua adalah karunia-karunia rohani. Dan yang ketiga adalah gaya kepribadian. Oke, saya akan bahas satu-satu, saudara ya. Yang pertama apa? Kerinduan hati. Nah, saudara bisa mulai tanyakan kepada diri saudara sendiri. Bidang apa yang membuat saya bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan? Ya, bidang apa yang membuat saya itu bersukacita untuk membantu dan melayani orang lain?
Ya, coba coba tanyakan, bidang apa ya yang membuat saya itu bersemangat memuliakan Tuhan? Bidang apa ya yang membuat saya itu bersukacita untuk melayani orang lain, yang menolong atau membantu orang lain? Nah, saudara, Bill Hybels, seorang pendeta, menyebut kerinduan hati itu seperti dia menggunakan istilah holy discontent, ketidakpuasan kudus. Wih, apa itu maksudnya ketidakpuasan kudus? Gini, saudara, jadi Alkitab itu menyatakan kepada kita bahwa sejak kejatuhan manusia pertama di dalam dosa, maka dunia ini mengalami total depravity, kerusakan secara total. Jadi semua bidang di dunia ini, semua aspek di dunia ini itu mengalami kerusakan di dalam dosa. Nah, itu sebabnya Tuhan pasti akan memanggil setiap orang percaya untuk membereskan bidang-bidang yang rusak itu. Nah, bidang-bidangnya itu ada banyak, saudara, nggak cuma satu. Nah, jadi setiap orang itu punya panggilan yang berbeda-beda. Karena ada banyak bidang di dunia ini yang rusak, yang Tuhan akan panggil ya untuk kita ini bereskan, untuk kita selesaikan ya, untuk kita benahi, untuk kita lurusin. Ya, itu istilahnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan holy discontent. Ya, jadi ada tiga hal lah untuk mengenali holy discontent atau ketidakpuasan kudus itu adalah gini. Tuhan pasti akan taruh di hati saudara. Jadi ketika saudara mengamati, melihat bidang-bidang yang ada di dunia ini, ya, saudara melihat adanya ketidakberesan di bidang tersebut. Dari sekian banyak bidang, Tuhan akan taruh satu bidang di mana saudara tuh merasa gelisah, tidak tenang, saudara merasa sedih, saudara merasa marah, saudara merasa terganggu gitu. Ya, dan saudara terpanggil untuk mendedikasikan diri saudara atau memberikan solusi untuk kerusakan atau masalah yang ada di bidang tersebut supaya hidup saudara memuliakan nama Tuhan. Saya kasih contoh aja ya. Ini contohnya memang spektakuler sih, tapi sebenarnya tidak harus seperti ini. Tapi saya kasih contoh itu adalah Ibu Teresa, Mother Teresa, ya. Seorang biarawati yang mendapatkan Nobel Perdamaian di dunia, ya, luar biasa. Nah, Mother Teresa itu mengalami ketidakpuasan kudus, holy discontent, ketika dia melihat adanya orang-orang melarat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sakit di kota Kalkuta, India. Nah, dia itu terpanggil untuk melayani mereka. Jadi Mother Teresa tidak dipanggil untuk melayani government, melayani education, enggak. Dia terpanggil untuk orang-orang miskin, orang-orang melarat, orang-orang sakit yang ada di Kalkuta. Jadi dia rawat orang-orang tersebut, dia bantu orang-orang miskin itu. Di tempat-tempat kumuh ada 100.000 orang tunawisma yang dia bantu. Dia membuka rumah sakit, dia membangun rumah untuk anak-anak yang dibuang dari keluarganya dan juga para penderita lepra. Kemudian beliau mendirikan kongregasi bernama Misionaris Cinta Kasih yang bertumbuh dengan jumlah biarawati mencapai 4.000 orang di 123 negara. Dari satu orang Mother Teresa nih, ya. Dan orang-orang ini melayani orang-orang melarat dan sekarat di pemukiman-pemukiman kumuh di 160 kota di dunia. Sekali lagi, kita nggak spektakuler kayak begitu, nggak apa-apa. Karena Tuhan tahu kapasitas orang beda-beda. Dan kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan Mother Teresa, nanti jadi minder. Karena panggilan Tuhan kepada tiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi marilah kita mengenali secara pribadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ada 7 bidang atau saya sebut 7 pintu gerbang utama. Orang-orang bilang itu 7 mountains atau 7 spears, ya, yang bisa kita mulai lihat nih sekarang, ya. Saya boleh ditampilkan, Vin, supaya gampang, saudara. 7 pintu gerbang atau 7 bidang yang Tuhan rindu ya untuk kita kerjakan supaya kerajaan Allah bisa hadir di sebuah bangsa. Itu A, B, C, D, E, F, G, biar nggak lupa ya. A, art and media. B, business. C, church and religion. Ya, D, development of the poor. E, education. F, family and health. Dan G, government. Ya, sekali lagi ini 7
pintu gerbang utama. Tentu ada banyak lagi, saudara ya, nggak cuma 7 ini. Ada apa? Teknologi, nggak ada di sini ya. Ada teknologi, ada sosial, ada budaya, dan sebutlah apa saja. Ada banyak, tapi 7 ini, kalau gereja bisa menguasai 7 bidang ini, maka gereja bisa menghadirkan kerajaan Allah di sebuah bangsa. Jadi ini memang skupnya besar ya. Ini kita nggak bisa sendirian nih. Gereja memang harus bergandengan tangan ya, harus unity. Tapi kalau gereja mau fokus membereskan 7 bidang ini, maka kerajaan Allah akan nyata di sebuah kota, di sebuah bangsa, sama seperti di sorga. Itu kan yang didoakan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, itu yang pertama, yaitu kerinduan hati. Nah, yang kedua adalah karunia-karunia rohani. Mari kita lihat Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 6 sampai 8 ini bicara mengenai karunia, bicara mengenai kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita melayani. Jadi setelah kita punya kerinduan, Tuhan kasih kemampuan, nggak cuma kerinduan aja. Ya, Tuhan kasih kerinduan, setelah itu Tuhan akan kasih kita kemampuan, ya. Istilahnya tuh Tuhan kasih kita mobil untuk mencapai tujuan, atau alat atau senjata ya untuk kita bisa merealisasikan kerinduannya Tuhan. Ya, coba kita lihat Roma 12 ayat 6 sampai 8. Yuk kita baca bersama 2 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah yang pertama, bernubuat, ya, sebuah kemampuan untuk membedakan benar, salah, baik, buruk, ya. Itu yang dimaksud dengan bernubuat di sini. Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, ini yang kedua, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk, ini yang ketiga, mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang memberi atau membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin atau memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Dan siapa yang menunjukkan belas kasihan atau kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi ada 7 karunia atau kemampuan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, ya, untuk kita bisa mencapai tujuan atau panggilannya. Dan yang ketiga itu adalah gaya kepribadian. Nah, gaya kepribadian itu berbicara bagaimana kita mengenali keunikan diri kita sendiri dan mengenali keunikan orang lain supaya kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Teamwork, sinergi. Ya, ada banyak teori tentang kepribadian. Misalnya introvert, extrovert. Ini saya ambil dari Harmony Ezra di Instagramnya. Saudara bisa lihat di Instagramnya Harmony Ezra. Ini contoh ya, introvert, extrovert itu dibedakan paling fundamental pada saat mengisi energi di dalam kehidupannya. Jadi kalau orang introvert itu mengisi energinya dengan melakukan aktivitas sendirian. Baca buku, nonton film sendirian, itu energinya langsung full ya, fully charged. Sedangkan kalau orang-orang ekstrovert itu mengisi energinya dengan ketemu orang. Harus ketemu orang, harus ngobrol, harus sharing ya, harus cerita. Jadi orang-orang ekstrovert itu lebih aktif, responsif, lebih ekspresif, dan suka keluar, nggak betah di rumah, pengennya keluar. Jadi COVID ini membuat orang-orang ekstrovert pasti menderita banget ya, karena mereka harus keluar dan harus ketemu orang. Sedangkan kalau introvert itu lebih tenang ya, lebih fokus ya, kalau mau bicara dipikir dulu baik-baik dan terkesan agak lambat gitu dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada juga menurut Harmony Ezra, saudara ya, ada juga kombinasi antara extrovert dengan introvert, yaitu ambivert. Menarik juga nih, saya juga baru belajar nih, saudara ya. Ambivert itu kombinasi, jadi bisa extrovert, introvert bergabung bersama. Nanti yang dominan yang mana gitu ya, itu memang harus coba kuesioner ya, harus isi kuesioner. Nah, seorang ambivert itu temannya bisa banyak, tetapi dia betul-betul bisa merasa dekat, itu jumlahnya sedikit, saudara. Jadi teman dia bisa banyak, tapi dia tuh hanya bisa dekat sama orang-orang tertentu saja, nggak banyak. Dan biasanya saat ketemu orang, kalau orang ini ambivert, dia nggak mau ketemu orang yang betul-betul baru. Ya, dia perlu ada orang yang dia kenal di tempat yang baru. Dan secara umum, ciri-ciri orang yang ambivert itu adalah kreatif, dinamis, mampu berempati, tetapi titik kritisnya adalah moody. Jadi, aduh, berubah-berubah perasaannya.
Dan tentu ada banyak lagi teori-teori lain. Ini saya cuma kasih salah satu teori saja. Adalah MBTI, sanguin, kolerik, pragmatis, melankolis, terus macam-macam lah. Dominance, compliance. Saudara bisa search itu di Google, dan saya pikir di momen khusus mungkin nanti kita bisa isi kuesioner ya mengenai karunia-karunia rohani, mengenai gaya kepribadian. Itu ada kuesionernya ya, dan itu bisa diisi, dan saudara juga bisa dapatkan itu di Google. Saya pikir ada banyak sekali link-link website yang memberikan secara gratis untuk saudara mengetahui karunia-karunia rohani saudara dan juga gaya kepribadian saudara, dan itu kayaknya keren kalau di Cool ya. Jadi kalau di Cool ngisi kuesioner terus diskusi mengenai karunia-karunia rohani dan gaya kepribadian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seorang pendeta bernama Rick Warren dengan bukunya Purpose Driven Life, beliau membagikan cara pendekatan untuk kita bisa mengenali panggilan Tuhan itu dengan SHAPE, ya, SHAPE. Ini juga menarik ya, saudara ya. Kalau Bruce Buckby tadi 3 ya, kerinduan hati, karunia rohani, gaya kepribadian. Kalau Rick Warren ada berapa nih? Ada 5. Ya, untuk bisa mengenali panggilan Tuhan ada 5, lebih banyak, saudara. Tapi kalau saya lihat isinya mirip-mirip. Yang pertama adalah spiritual gift, karunia-karunia rohani, yang tadi saya sudah bagikan. Yang kedua adalah heart's passion. Ini menurut saya sama dengan kerinduan hati. Ya. Lalu yang ketiga adalah abilities. Ya, abilities, kemampuan, kekuatan saudara ya, strength saudara. Lalu personality styles, ya ini gaya kepribadian. Dan yang kelima adalah experience. Saudara, jadi pengalaman-pengalaman yang kita alami, baik itu pengalaman buruk, pengalaman yang tidak enak maupun pengalaman yang enak dan menyenangkan, semua pengalaman itu bisa dipakai oleh Tuhan supaya saudara dan saya menjadi berkat untuk orang lain. Ya. Siapa orang yang paling efektif melayani pecandu pornografi? Siapa orang yang paling efektif melayani pecandu drugs atau narkoba? Ya tentu mereka yang pernah terikat pornografi. Tentu mereka yang pernah terikat drugs. Mereka pernah terikat obat-obat narkoba. Tapi mereka dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang lebih efektif melayani orang-orang tersebut. Mungkin saudara mengalami gangguan, pengalaman-pengalaman buruk, saya tidak tahu di masa kecil, trauma, dan lain sebagainya, tapi Tuhan sembuhkan saudara. Dan pengalaman itu bisa digunakan untuk saudara melayani orang-orang yang juga mengalami trauma, mengalami pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Intinya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan blessing bagi banyak orang. Katakan amin. Ya, amin. Tuhan memulihkan kita untuk kita memulihkan orang lain. Tuhan sembuhkan kita supaya kita menyembuhkan orang lain. Ya, jadi, nah ini saya mau bagikan saudara mengenai abilities ya, strength, kekuatan saudara. Ada 10 ciri, saya akan bagikan cepat saja. 10 ciri untuk kita bisa mengenali abilities, natural abilities ya, natural abilities, bakat lah, orang bilang bakat ya, potensi atau talenta, talent. Ada 10 saudara. Yang pertama, saudara menyukai pekerjaan tersebut. Yang kedua, saudara mau melakukan pekerjaan tersebut meskipun tidak dibayar. Yang ketiga, saudara merasakan kemudahan ketika melakukan pekerjaan tersebut. Yang keempat, saudara terus bertumbuh dalam bidang pekerjaan tersebut. Jadi makin lama makin naik, saudara, makin bagus, saudara. Ya. Yang kelima, saudara sering dipuji orang karena melakukan pekerjaan tersebut. Yang keenam, saudara bersemangat sekali ketika membicarakan pekerjaan tersebut. Ya, saudara bersuka cita sekali, enjoy banget ketika membicarakan pekerjaan tersebut. Lalu saudara sering lupa waktu, bisa begadang ketika membicarakan pekerjaan tersebut. Saudara merasa puas ketika melakukan pekerjaan tersebut. Dan saudara merasa bangga bisa melakukan pekerjaan tersebut. Dan ini yang ke-10. Mudah mempengaruhi orang lain dalam bidang pekerjaan tersebut. Ya, apa itu? Nah, saudara, menurut pendeta Jacob Ezra, ini saya kutip dari beliau, ini lebih simpel lagi. Ya, ada 3 ciri untuk mengenali panggilan Tuhan dalam hidup kita. Next, Vin. Yang pertama adalah easy, yang kedua enjoy, yang ketiga fruitful. Ya, jadi saudara bisa mengenali panggilan Tuhan kalau saudara mengalami easy, kemudahan dalam melakukannya, enjoy, saudara menikmati, bersemangat, bersuka cita ketika melakukannya. Bukan berarti nggak ada masalah ya, ada masalah, ada tantangan. Bukan berarti nggak pernah gagal, gagal juga gitu. Tapi saudara nggak menyerah, karena itu easy and enjoy for your life gitu. Dan ini yang ketiga yang paling penting, yaitu fruitful. Fruitful bicara buah.
Ya, jadi Tuhan taruh kita untuk menjadi berkat, ya, berdampak, berpengaruh, berguna, menjadi solusi, ya, bagi sebuah kebutuhan atau masalah yang ada di keluarga saudara kah, di kampus saudara kah, di tempat kerja, di komunitas, di kota, atau di bangsa. Intinya fruitful itu adalah memuliakan Tuhan. Ya, karena hidup kita bukan tentang kita kan, tapi tentang kemuliaan Tuhan. Nah, tiga hal itu, saudara, yang bisa juga membantu kita untuk mengenali tujuan atau panggilan Tuhan secara spesifik dalam kehidupan kita, kalau saudara masih bingung. Ya, oke. Kemudian ada seorang bernama Richard N. Bowles yang berkata, ketika saya melihat seseorang yang dipanggil atau terpanggil dalam pekerjaannya, maka saya melihat orang itu bersuka cita dengan pekerjaannya. Dia bersemangat dengan apa yang dilakukannya. Karena dia memiliki sesuatu yang unik yang dia bisa kontribusikan untuk kebutuhan orang lain. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah itu mirip ya kira-kira ya. Nah saudara, sekali lagi saya perlu jelasin ya bahwa orang yang sudah tahu panggilannya tetap menghadapi masalah, tetap menghadapi tantangan, tetap menghadapi gersang, rasa kering, kadang frustasi, kadang mengalami kegagalan, ngalamin pressure, tetap loh. Jadi bukan berarti kalau kita sudah mengenal panggilan Tuhan, maka hidup kita bebas dari kecemasan, ya, bebas dari tekanan, bebas dari kegagalan. Enggak. Kita tetap akan menghadapi problem, saudara, meskipun sudah tahu panggilan Tuhan. Tapi kita nggak akan menyerah. Nah, ini yang penting. Kita nggak akan menyerah. Kita akan terus kerjakan itu sampai akhir hidup kita. Kita nggak akan menyerah karena itu adalah panggilan Tuhan. Kita selalu punya alasan untuk kembali mengerjakannya. Ya, karena itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, sebuah teks yang terkenal yaitu Matius pasal 6 ayat 10. Saya mengajak kita membaca bersama-sama ya. Matius 6 ayat 10. Tuhan Yesus berdoa, mengajarkan murid-muridnya berdoa ya, doa Bapa kami. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan ini dia, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di mana saudara? Di bumi. Ya, di keluarga saudara, di kampus saudara, di tempat kerja saudara, di lingkungan di mana saudara berada, ya, itu yang dimaksud dengan di bumi, seperti di surga. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kita semua tahu kalau di sorga itu kerajaan Allah dan kehendak Allah sangat dihormati. Di sorga itu kerajaan Allah dan kehendak Allah itu ditaati. Seluruh penghuni sorga itu tunduk dan taat pada kerajaan Allah dan kehendak Allah. Tetapi itu tidak terjadi di bumi. Karena bumi, manusia yang ada di bumi jatuh di dalam dosa. Di sorga tidak ada sakit penyakit. Di sorga tidak ada tragedi. Tidak ada bencana alam. Tidak ada ketidakadilan. Nggak ada COVID-19 di sorga, saudara. Ya, nggak ada virus, bakteri, dan lain sebagainya yang mematikan orang, yang membuat manusia binasa, nggak ada di sorga. Tetapi di bumi, kita bertemu dengan tragedi, ketidakadilan, persoalan kemiskinan, kemelaratan, persoalan kesenjangan sosial. Kita menghadapi persoalan-persoalan kenajisan, ya, persoalan-persoalan banyak hal lah ya di bumi ini, bahkan kematian, bahkan kebinasaan. Kita melihat itu di bumi ini. Gitu. Jadi apa yang terjadi di sorga tidak terjadi di bumi. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke bumi, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan memberikan kuasa dan otoritas. Sebelum naik ke surga, Tuhan itu memberikan kuasa dan otoritas kepada orang-orang percaya. Saudara dan saya, murid-murid Yesus diberikan kuasa. Nah, ada lagunya itu ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Kita tuh diberikan kuasa dan otoritas untuk membawa bumi ini ya, untuk menghadirkan kerajaan Allah dan kehendak Allah itu terjadi di bumi ini. Itulah misi. Minggu ini kita lagi merenungkan tentang gereja yang misioner. Itulah misi. Bagaimana menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kehidupan, banyak sekali nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan mempercayakan itu kepada saudara dan saya, sehingga melalui hidup kita orang-orang bisa merasakan kerajaan Allah.
Melalui hidup kita, orang-orang bisa merasakan kehendak Allah dan mereka mau taat pada kerajaan Allah dan kehendaknya. Itulah misi. Dan misi ini terus berlangsung sampai akhir hidup kita ya, saudara. Apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara, saudara harus ingat kita semua membawa misi yang sama, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di tempat di mana kita berada. Nah, kita harus mengakui bahwa kerajaan Allah sampai hari ini belum terjadi secara sempurna ya di bumi ini. Sudah ada sih kita lihat kan kesembuhan, keselamatan, pertobatan, keadilan, kebenaran, kekudusan. Ada loh di bumi ini karena ada gereja kan. Tapi kan itu belum terjadi secara sempurna ya. Bahkan kalau mau jujur, jujur aja ya, lebih besar kerajaan gelap daripada kerajaan terang. Kelihatannya begitu, tapi memang begitu sih kenyataannya ya. Kerajaan gelap itu jauh lebih powerful, jauh lebih berkuasa menguasai government, bisnis, media, art, family, health, religion, dan tadi tuh 7 bidang itu. Kalau kita mau jujur, ya sistemnya kerajaan gelap itu lebih berkuasa daripada kerajaan terang ya. Tetapi kita tidak menyerah, amin ya, kita nggak boleh menyerah karena pada akhirnya kita tahu kerajaan Allah yang menang. Kita tahu kerajaan terang pasti menang, tapi memang bukan saat ini. Nanti saat Yesus datang kali yang kedua, dia akan mendirikan kerajaan di bumi secara kekal. Nah, tetapi sekarang ini saudara dan saya gereja mengalami peperangan rohani. Efesus pasal 6 berkata bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita itu melawan roh-roh jahat di udara, penguasa di udara, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah dunia yang gelap. Itu real, saudara. Mereka itu iblis dan roh-roh jahat itu membelenggu keluarga kita, sehingga mereka nggak bisa kenal Tuhan. Saya sampai hari ini masih terus berdoa untuk keluarga saya, karena belum semua juga. Kalau keluarga inti sudah, tapi kalau keluarga besar, belum semua percaya Tuhan Yesus. Jadi masih berdoa juga untuk keluarga. Iblis juga membelenggu orang-orang di kampus kita, ya, teman-teman kita, atasan-atasan kita, dosen, profesor, di tempat kerja kita, iblis juga bekerja untuk membelenggu mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ya, mereka belum bisa melihat kemuliaan Kristus. Mereka masih diikat dengan belenggu-belenggu, atau istilahnya Rasul Paulus itu ilah zaman yang menutup mata hati mereka, diselubungi sehingga mereka nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, itu jelas ada, saudara, real. Makanya BIC mendirikan menara doa melalui Zoom meeting. Dulu kita ada menara doa on-site di rumah misi. Tapi karena pandemi kita tidak ada lagi gitu ya. Dan beberapa saya minta untuk ikut BCS ya, gereja pusat kita, tapi ternyata juga nggak ikut. Itu sebabnya mari kita buka sendiri saja. Kalau memang saudara tidak nyaman mungkin dengan gereja pusat, it's okay, mari kita buat sendiri saja gitu ya. Makanya mulai Sabtu ini dan setiap Sabtu kita berpuasa bersama-sama, khususnya para pelayan, dan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau berdoa peperangan rohani, saudara. Jadi tiap Sabtu itu nanti kita akan berdoa untuk jiwa-jiwa. Karena hatinya Tuhan itu satu. Hatinya Tuhan itu adalah semua orang diselamatkan. Semua orang boleh percaya melihat ya terang Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau manusia itu binasa. Tuhan tidak mau manusia itu terpisah dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau. Tuhan mau manusia itu bahagia, dan kebahagiaan sejati itu ada di dalam Kristus. Itu sebabnya kita nanti akan banyak sekali berdoa untuk stronghold ya, stronghold itu apa? Kekuatan-kekuatan yang mengikat dan membelenggu orang-orang yang kita kenal nih. Gak usah orang yang jauh-jauh dulu ya, orang-orang yang kita kenal. Kita doakan dulu mereka yang kita kenal. Baru setelah itu kita berdoa syafaat untuk yang skopnya lebih besar. Kota, bangsa, bahkan dunia. Ya, kita akan berdoa syafaat. Supaya apa? Supaya kuasa iblis itu dipatahkan, ya, belenggu iblis itu dilepaskan, sehingga keluarga kita, teman kampus kita, teman di kantor kita, di komunitas kita, kota, bahkan bangsa-bangsa, mereka bisa melihat dan mengalami kerajaan Allah. Mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu diperlukan unity, saudara ya. Itu diperlukan unity. Itu sebabnya kita mau terus bersama-sama memiliki roh yang menyala-nyala sampai kita melihat realisasinya, di mana kerajaan Allah akan memerintah secara sempurna saat Yesus datang kali yang kedua, dan kita bisa nyanyi
Bumi penuh kemuliaannya. Itu nanti, saudara ya. Bumi penuh kemuliaannya, di mana setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu pasti terjadi, saudara, pada end times, akhir zaman, saat Yesus datang kembali yang kedua. Nah, saya akan akhiri karena ini kayak lebih seru nanti didiskusikan di Cool hari Rabu ini ya, mengenai calling, dan juga nanti di Cool gabungan saya akan mengundang pendeta Jeffrey Tresna yang akan lebih spesifik lagi ngebahas mengenai hal ini, dan nanti beliau juga ada sesi tanya jawab, saudara bisa bertanya mengenai hal ini lebih spesifik. Ini saya ngebahasnya secara umum ya, saya tidak menjelaskan secara mendetail karena ini apa namanya, butuh waktu, saudara ya, untuk bisa ngejelasin secara detail. Nah, saya akan akhiri dengan begini, bahwa pertanyaan yang paling umum ditanyakan orang berkaitan dengan panggilan itu adalah gini, bagaimana kita bisa tahu secara pasti bahwa panggilan yang kita dapatkan ini beneran dari Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu kalau panggilan yang kita terima ini beneran gitu loh dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri? Ini biasanya pertanyaan yang paling umum. Nah, jadi gini, saya mau ngejelasin seperti ini ya. Kita harus mengakui bahwa di dalam banyak kasus, memang kita tidak hanya akan menemukan satu model dalam menemukan panggilan dari Tuhan. Sekalipun sudah pakai kuesioner, ya, sekalipun sudah dibantu dengan konseling dan lain sebagainya, tapi cara Tuhan itu sangat sangat kreatif, sangat luas, ya, nggak bisa dibatasi hanya dengan satu model. Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam model. Nah, saya mau cerita tentang diri saya, yang pasti berbeda sama saudara, ya, karena ingat, pengalaman seseorang nggak boleh dijadiin model, ya, karena kita beda-beda. Tapi kalau saya, itu memang sejak umur 15 tahun, sejak saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya itu udah tahu ya bahwa Tuhan panggil saya di bidang church and religion, yang tadi itu, church and religion. Teologi itu kesukaan hati saya. Hal-hal yang berhubungan dengan firman Tuhan, teologi, gereja, pengajaran, cara berpikir sistematis untuk membela iman Kristen, itu memang udah. Jadi saya tuh sejak SMP kelas 3 itu saya buat persekutuan doa di sekolah saya. SMA saya juga buka persekutuan doa. Ada banyak orang-orang yang tadinya belum percaya terima Tuhan Yesus. Kemudian saya langsung tahu setelah lulus SMA saya harus ambil jurusan apa, jurusan teologi. Saya nggak pusing, saya tahu persis saya harus ambil lulusan teologi, dan saya lulus lulusan teologi, meskipun waktu itu sebenarnya ada tantangan karena untuk lulus di sekolah saya itu harus bisa baptis 15 orang. Kalau nggak bisa baptis 15 orang, nggak bisa lulus. Jadi itu sebenarnya sebuah challenge, sebuah tantangan. Karena saya orangnya pemalu, minder, nggak banyak ngomong, kaku. Kalau ngomong sama orang kaku, kan saudara juga ngerasa kan saya kaku ya, kalau ngomong nggak luwes gitu loh, nggak asik. Saya tipe seperti itu. Jadi sebenarnya susah sebenarnya untuk membawa orang mau terima Tuhan Yesus dan mau dibaptis dengan model kayak saya gini tuh sebenarnya susah gitu. Tapi bisa ternyata. Ya, jadi Tuhan kasih saya kemudahan-kemudahan untuk saya buat persekutuan, saya nginjilin orang-orang nggak percaya, lalu mereka mau dibaptis dan bisa lulus gitu teologi. Dan singkat cerita aja, saya jadi pastor ya di Indonesia, dan sekarang jadi mission pastor di Korea. Nah, itu kan sangat clear ya. Itu sangat clear. Tapi saya harus katakan, tidak semua orang begitu, ya. Dan menurut saya mayoritas nggak begitu. Mayoritas nggak begitu. Mayoritas ada banyak orang itu punya banyak bakat, punya banyak skill. Mereka bisa apa saja, ya. Tetapi memang mereka tidak punya bakat atau skill yang menonjol. Mereka bisa apa saja, tapi itu rata-rata, nggak menonjol gitu. Nah, itu yang bikin orang pusing. Bikin orang bingung. Nah, bagaimana saudara kalau berhadapan dengan orang atau saudara mungkin menghadapi seperti itu? Saya mau katakan seperti ini. Kebanyakan memang cara, saya pakai kata kebanyakan karena dikit yang model kayak saya gitu tuh dikit. Ya, kebanyakan cara Tuhan memimpin kita pada rencana atau panggilannya itu memang tidak selalu dengan cara-cara yang jelas di depan, di awal clear gitu. Ya, kamu akan begini, kamu akan begini. Enggak. Enggak. Saya lihat mayoritas itu Tuhan nggak begitu kerjanya. Tapi Tuhan itu kerjanya dengan step by step, ya. Jadi melalui ketidakjelasan di awal. Di awalnya itu nggak jelas. Dan saudara, kalau seperti itu nggak sendirian. Abraham
Kalau sudah baca Alkitab, Abraham ketika dipanggil dari Ur Kasdim untuk keluar dari negerinya, Abraham tidak tahu dia mau kemana. Coba baca Alkitab. Tuhan cuma bilang, pergi. Pergi kemana? Nggak dikasih tahu sama Tuhan. Tuhan nggak bilang Kanaan. Enggak, Tuhan nggak bilang Kanaan. Tuhan cuma bilang, pokoknya kamu pergi aja. Itu kan Abraham pasti bingung ya. Pergi ya, pergi kemana? gitu. Jadi Abraham itu mengalami kebingungan, saudara. Ketika Tuhan panggil dia tidak mendapatkan secara clear, secara jelas di awal destiny-nya akan bagaimana, dia nggak tahu, saudara. Karena apa? Karena Tuhan memang mau Abraham ini walk by faith. Maka dia disebut bapak orang beriman ya. Walk by faith and not by sight. Bukan dengan penglihatan. Kalau Tuhan udah kasih tahu semuanya secara detail, nanti Abraham nggak mengandalkan Tuhan lagi gitu. Jadi dibuat seperti itu supaya Abraham selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara masih bingung, it's okay. Abraham juga bingung. Ya, kalau saudara masih ragu-ragu, masih pelin-pelan, masih labil, ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Ini bukannya kehendak Tuhan, ini bukannya panggilan Tuhan. Saudara masih bingung-bingung, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena hidup ini adalah sebuah proses. Yang penting, nah ini saya mau akhiri dengan kalimat ini. Yang penting motivasi saudara benar. Kita bisa meleset, kita bisa salah, bahkan kita bisa salah ambil jurusan. Ada beberapa teman saya salah ambil jurusan, apa yang dia kerjakan tidak sesuai dengan kuliahnya dia. Tapi menurut saya it's okay. Nggak perlu kita mengutuki diri kita atau menyesali karena salah. Nggak apa-apa menurut saya. Karena Tuhan tetap bekerja. Asal motivasimu benar. Ya, kita bisa salah, bisa meleset, tapi kalau motivasi kita selalu begini nih. Tuhan, saya mau memuliakan namamu. Tuhan, saya mau hidup saya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau motivasimu selalu begitu, hatimu untuk Tuhan, hatimu untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka sekalipun kita tersesat, sekalipun kita salah, Tuhan bisa lurusin. Jadi sekalipun kita ambil keputusan salah, tapi motivasi kita benar, kita mau memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri sendiri ya. Bukan memperkaya diri ya. Oh, aku mau kerja begini, aku mau bisnis begini supaya aku kaya raya, supaya aku mewah hidupnya ya. Wah, kalau kayak gitu udah pasti salah, saudara ya. Kalau saudara nggak bertobat, itu sampai akhir hidupmu, saudara nggak akan pernah selesaikan kehendak Tuhan. Karena dari awal motivasinya untuk kemuliaan diri sendiri. Tapi kalau motivasimu dari awal adalah memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, meskipun salah ambil jurusan, ya meskipun salah ambil keputusan, dilurusin nanti sama Tuhan. Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang-orang baru. Visi saudara bisa berubah-berubah, nggak apa-apa. Visi bisa dulu waktu SMP mungkin nulis visi apa, SMA nulis visi apa, S1 nulis visi apa, S2 beda lagi, atau setelah lulus S1 beda-beda visinya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa beda-beda. Karena Tuhan memang bisa pertemukan kita dengan orang-orang baru, kesempatan-kesempatan baru. Tuhan bisa kasih kita wawasan yang baru. Tuhan bisa kasih kita insight. Cara kerja Tuhan itu sangat kreatif. Jadi nggak apa-apa kalau sudah berubah-berubah visinya atau impiannya. Ya, it's okay. Yang penting motivasinya benar. Saya ada untuk memuliakan Tuhan. Saya ada untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, apapun jenis pekerjaan saudara, kalau dua hal itu yang selalu saudara pegang dan hidupi, percayalah Tuhan pasti akan pimpin saudara makin lama makin jelas, makin clear, ya, makin lama. Jadi memang tahapnya tuh step by step, ya. Yang penting sekarang siapkan hatimu, siapkan kapasitasmu supaya ketika opportunity itu datang, karena kesempatan itu bisa datang kapan saja loh. Saudara bisa dipertemukan orang-orang, saudara bisa pokoknya ingat, kesempatan bisa datang kapan saja. Makanya sekarang, gunakanlah waktumu, pergunakanlah waktumu, kata Rasul Paulus ya. Pergunakanlah waktumu dengan bijaksana. Upgrade kemampuan saudara, upgrade kapasitasmu, upgrade karaktermu. Minggu lalu saya share mengenai karakter ilahi, itu penting sekali karakter. Karena kalau berhubungan dengan orang, kalau kita punya karakter yang buruk, trust akan hilang. Kalau trust hilang, waduh, meskipun saudara pinter, saudara cerdas, tapi kalau saudara nggak punya trust, orang lain nggak punya trust, nggak percaya sama saudara, karena karaktermu buruk, wah itu gawat saudara ya. Jadi saudara harus upgrade kapasitas karakter, kapasitas rohmu, kapasitas iman, ya, karunia-karunia, bakat, semua itu harus di-upgrade. Karena nanti ketika opportunity itu datang, ketika kesempatan itu datang, saudara tidak menyesal, karena saudara sudah siap.
Ada banyak orang ketika opportunity datang, mereka nggak bisa ambil karena nggak siap. Karena selama ini buang-buang waktu. Hidupnya nggak pernah mengupgrade diri gitu. Sehingga ketika kesempatan itu datang, mereka nggak siap. Jadi mereka akan terlewatkan. Saya berdoa seluruh jemaat BIC yang ada di ruangan ini tidak terlewatkan. Ketika kesempatan itu datang dalam hidup saudara, saudara bisa siap karena setiap hari saudara mempersiapkan diri saudara. Amin. Ya, jadi apapun yang sedang saudara jalani, jalani dengan sukacita ya. Aku kayak salah ambil jurusan kok, Dedi. Nggak apa-apa. Lakukan saja dengan sukacita. Ambil salah jurusan. Nggak apa-apa. Ada banyak orang salah ambil jurusan. Ya. Dan nggak masalah. Ya, tapi tetap bersukacitalah. Lakukanlah itu dengan semangat, saudara ya. Karena Tuhan akan pimpin langkah-langkah hidup saudara. Sehingga saudara tidak perlu mengalami konsekuensi-konsekuensi yang tidak perlu lah dalam hidup ini ya. Marilah kita terus berada di dalam kehendak Tuhan. Supaya kita bisa menyelesaikan kehendak Tuhan pada zaman ini. The right man, doing the right thing, at the right place, and the right reason. Benar nggak itu bahasa Inggrisnya? Oke, baik saudara. Mari kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hari ini kami kembali diingatkan akan identitas kami sebagai garam dan terang dunia, sebagai saksi Kristus, sebagai penjala manusia. Kami berdoa Roh Kudus supaya panggilan-Mu ini boleh kami kenali, semakin hari boleh semakin jelas. Kami mau belajar taat, kami mau belajar peka, kami mau belajar untuk menyelaraskan impian kami, cita-cita kami dengan impian Tuhan, dengan hati Tuhan. Kami berdoa ya Roh Kudus, supaya kami bisa jaga hati kami dengan segala kewaspadaan, supaya motivasi kami selalu benar, yaitu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biar dua hal ini nggak pernah kami lepas sampai akhir hidup kami. Terus kami hidupi. Sehingga sekalipun kami salah ambil keputusan, kami tahu Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap pimpin kami sehingga kesalahan-kesalahan tersebut pun mendatangkan kebaikan. Membawa kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan kepada setiap kami, anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya di hari-hari terakhir ini kami tidak membuang-buang waktu, tapi kami sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan untuk hidup kami. Sehingga hidup kami berbuah. Hidup kami boleh menyenangkan Tuhan, dan hidup kami boleh berdampak untuk orang-orang yang mengenal kami, bahkan dunia di sekitar kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati dan terimalah berkat dan pengutusan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mau menjadi saksi Kristus, sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Henry, Yohan, happy anniversary.